Siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari kelompok 3 akan mempraktekkan coaching atau praktek coaching untuk kasus yang ketiga dengan coachnya adalah Ibu Madonna Widya Ningrum. Kemudian untuk coachingnya Bapak Suparman, dan untuk pengamatnya saya sendiri Tinu Triana. Untuk kasus yang ketiga, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum Bu Dona. Waalaikumsalam Pak Parman. Ada waktu sebentar Bu buat saya curhat sama jenengan? Oh bisa. Ada apa ya? Cerita apa ini? Saya longgar kok. Longgar Bu ya? Yakin nggak ganggu waktunya jenengan nggih? Enggak, silahkan. Saya pengawas yang supervisi ke sekolah saya. Setelah masuk ke kelas yang saya sedang dari supervisinya itu ada hal yang diungkapkan oleh pengawas bahwasanya saya mengajarnya kurang bagus karena saya waktu itu nggak pakai textbook tapi memakai media yang lain. Ini menurut saya gimana gitu? Apakah penggunaan textbook itu harus? Gitu ya Pak. Kira-kira hambatannya apa yang menyebabkan Pak Parman tidak menggunakan buku teks? Ya saya itu kadang sebenarnya juga pakai sih Bu, tapi kebetulan saja waktu itu saya nggak pakai karena saya memakai media yang lain, karena saya anggap media yang lain itu kan tidak setiap pertemuan harus pakai textbook kan Bu. Jadi waktu itu saya pakai media yang lain, tapi dianggapnya tetap Pak pengawasnya tetap nggak menganggap itu sebuah kekurangan. Gitu. Oke, menurut Pak Parman, kelebihannya apa yang Pak Parman rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Menurut saya kan mengajar tanpa teks. Rasanya yang jelas tidak kaku, dan itu untuk membuat murid lebih tertarik itu saya pikir lebih mudah. Sekali-kali kan juga hanya kebetulan untuk biar makanya bisa ganti. Waktu itu tidak pakai teks, tapi media yang lain LCD, pakai Google Form dan lain-lain Bu. Jadi menurut saya kalau tidak pakai teks itu saya ngajarnya bisa lebih ngalir dan lebih kontekstual seperti itu. Oke, kalau boleh tahu pada saat mengajar Pak Parman menggunakan sumber belajar apa saja ya? Kalau tidak menggunakan buku teks. Sekarang kan zamannya internet ya Bu ya. Meskipun kemarin sebelum pandemi itu penggunaan HP itu nggak boleh ya, tapi kan sekarang udah boleh. Dengan catatan penggunaan HP harus dalam pengawasan. Saya biasa menggunakan sumber dari internet. Anak-anak saya suruh browsing sendiri ke internet berdasarkan tema-tema yang sedang kita pelajari saat itu Bu. Ada rumah belajar, ada video YouTube, ada artikel-artikel dan berbagai kegiatan pembelajaran di rumah belajar yang sekarang sudah tersedia di channel-channel itu Bu. Jadi murid saya suruh berselancar sendiri seperti itu dan mereka lebih asik Bu. Gitu. Oke, menurut Pak Parman, apakah dengan menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Ya sebenarnya enggak sih Bu. Ada kalanya materi itu hanya bisa dilakukan dengan textbook juga Bu sebenarnya, tapi kan enggak semuanya. Dan saya sering juga menggunakan textbook. Hanya kebetulan Pak pengawas itu menemukan saya dalam keadaan tidak memakai textbook. Gitu, seperti itu. Oke, saya juga setuju dengan Pak Parman ya. Jadi semua
media itu sebenarnya bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik, semakin memperkaya hasanah keilmuan peserta didik kita. Jadi sekarang apa rencana Pak Parman untuk menyelesaikan masalah ini? Ya tentu saja yang pertama, saya yakin ini karena mungkin karena ada miss ya Bu ya, mungkin ya antara saya pengawas waktu itu. Jadi mungkin dalam waktu dekat saya akan menghadap kepala sekolah saya biar menyampaikan seperti apa kondisi real di pembelajaran saya, terutama kan saya yakin kepala sekolah tahu apa yang saya lakukan selama ini, apa yang saya terapkan, cara mengajar saya, metode saya tahu. Saya pikir menemui kepala sekolah saya untuk mengklarifikasi itu kepada pengawas yang bersangkutan, saya pikir itu harus yang pertama saya lakukan, Bu. Oke. Kemudian apa yang akan Pak Parman sampaikan nanti kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan tidak hanya textbook saja. Dan saya ingin membuat ingin kepala sekolah saya menyampaikan kepada pengawas itu sehingga pengawas itu jadi yakin bahwasanya textbook bukan satu-satunya metode yang harus digunakan. Jadi apalagi di era sekarang mana-mana sudah pakai digital, sudah pakai aplikasi-aplikasi yang lain, saya kira penggunaan textbook secara tidak sering saya pikir sudah wajib gitu Bu ya. Oke, bagus sekali rencana Pak Parman. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, untuk selanjutnya komitmen Pak Parman terhadap rencana ini apa ya? Ya, mungkin yang jelas apa yang saya lakukan yang terbaik untuk yang saya bisa. Tapi sesuai dengan saran Pak pengawas tadi, saya insya Allah ke depan ya juga akan ini saya anggap sebagai masukan untuk saya, masukan yang baik gitu ya. Jadi saya ke depan akan memperbanyak saya mengajar menggunakan textbook itu biar sesuai dengan apa yang diinginkan Pak pengawas. Tapi saya pikir ini juga sebenarnya juga ada nilai plusnya juga Bu menggunakan textbook. Iya, bagus sekali Pak Parman. Saya sangat mendukung. Jadi kita tidak hanya textbook, juga dengan internet, juga dengan yang lain. Karena kita disebutnya guru milenial begitu ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak terkait dengan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas. Amin, amin. Terima kasih Bu. Wah, jadi fresh tadi. Oke, sama-sama Pak Parman. Tetap semangat. Terima kasih atas sarannya Bu ya. Gimana Bu, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kasus praktik coaching untuk kasus 3 sudah dilakukan oleh Pak Parman dan juga Bu Juna dengan sangat bagus. Unsur Tirta sudah ada di dalam pembicaraan, di mana tujuan yang pertama sudah menggali tujuannya meskipun tidak secara eksplisit, tetapi secara implisit sudah menunjukkan bahwa Pak Parman ingin curhat. Ya, jadi kata-kata curhat itu sudah menunjukkan adanya tujuan dari coaching ini. Kemudian yang kedua, identifikasi coach juga sudah mampu mengidentifikasi berupaya menggali permasalahan dari coachee, dari mulai menanyakan tentang kelebihan dari menggunakan berbagai sarana atau sumber belajar atau cara tadi mengajar yang berbeda, tidak sesuai dengan yang dimaksud Pak pengawas ya. Jadi sudah menanyakan atau menggali
yang bermaksud untuk mengidentifikasi dari permasalahan dari Koji. Kemudian coach juga sudah mampu menggali rencana aksi atau membimbing, memotivasi Koji untuk bisa merencanakan aksi-aksinya guna memperbaiki bentuk kesalahpahaman. Jadi bentuk kesalahpahaman dari Pak Pengawas kepada Koji seperti yang dicurhatkan tadi. Kemudian yang terakhir, Coach juga sudah meminta komitmennya atau tanggung jawab dari Koji bagaimana agar bisa melaksanakan rencana aksi ini dengan baik dan bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Koji dengan konfirmasi dan seterusnya. Seperti itu pengamatan dari saya untuk kasus 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.